Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa yang disusun oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita masih membahas tentang seseorang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus diikuti dengan amalan yang saleh. Orang mengharapkan rahmat Allah harus diikuti dengan amalan-amalan kebaikan, karena memang kita diperintahkan untuk banyak melakukan kebaikan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Akan tetapi dari amalan kebaikan yang dilakukan itu harus didasari dengan ketulusan hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Amalan yang saleh yang dimaksudkan di sini adalah amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh dia mensyirikatkan Allah di dalam peribadatan. Artinya jangan dia beribadah untuk Allah dan juga untuk tujuan yang lainnya. Artinya tidak boleh seseorang itu kemudian beribadah tidak ikhlas, tidak ikhlas untuk mencari ridha Allah. Orang yang seperti itu ternyata dia akan memperoleh capek saja. Walaupun banyak dia melakukan amalan kebaikan, tapi ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahasan yang terakhir yang kita bahas tentang 3 orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana 3 orang itu melakukan amalan-amalan yang luar biasa, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir ini adalah merupakan puncak daripada agama. Tapi kalau dia niat tidak ikhlas, maka ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan agar dia diseret lewat wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang berperang sampai mati syahid. Allah SWT tidak bisa ditipu. Allah Maha tahu tentang keadaan hati daripada manusia, karena hati ini milik Allah. Hati ini adalah milik Allah. Apa yang ada di dalam hati manusia, Allah Maha tahu. Apa yang terbesit di dalam hati manusia, Allah tahu. Di hadapan Allah manusia tidak bisa berdusta. Makanya di saat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengaku di hadapan Allah
Kalau di dunia dahulu dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia gunakan untuk jihad fisabilillah sampai dia mati syahid. Dia mengaku karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala menolaknya dengan satu kata. Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Kamu berjihad, berperang itu bukan karena aku, tapi kamu berperang supaya dikatakan sebagai orang yang pemberani. Dan itu pun telah dikatakan sebutan itu. Kamu telah menerima sebutan itu. Orang itu diperintahkan oleh Allah untuk diseret lewat wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu agama. Kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Atau orang yang ahli baca qiraat, ahli baca Al-Quran, disebut sebagai qari. Orang ini juga ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Belajarnya bukan untuk diamalkan, tapi supaya diketahui sebagai orang yang ahli belajar. Atau dia menyampaikan kepada orang lain tapi tidak ikhlas supaya dikatakan sebagai orang yang alim. Atau dia biasa baca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang indah supaya dikatakan sebagai qari. Orang seperti itu berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dia sudah banyak belajar tentang ad-din, dia sudah banyak mengajarkan tentang ad-din kepada orang lain, dia sudah membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul, bacaan yang sesuai dengan aturan-aturan bacaan dalam Al-Quran, sesuai dengan tajwidnya, bagus, banyak orang mendengarkannya dan cocok orang-orang itu mendengarkannya, sampai dikatakan dia sebagai qari, karena memang itu tujuannya, supaya dikatakan ahli baca Al-Quran. Walaupun di hadapan Allah dia mengaku ikhlas karena Engkau ya Allah, saya belajar, saya mengajarkan agama kepada orang lain, saya membaca Al-Quran ikhlas karena Engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang ada dalam hati manusia. Allah hanya mengatakan satu kata, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar itu supaya dikatakan sebagai orang alim, kamu baca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari. Sebutan itu telah kamu terima dahulu di dunia. Orang ini akhirnya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Disebabkan karena apa? Tidak ikhlas. Begitu juga orang yang ketiga, sebagai orang yang ahli membantu orang lain, orang yang dermawan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai jenis kekayaan sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Dia mudah untuk memberikan bantuan kepada orang lain, bangun masjid, bangun madrasah, bangun panti-panti asuhan, bangun rumah-rumah untuk orang-orang janda miskin. Ahli dermawan, terkenal sebagai orang dermawan. Tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengaku, karena Engkau ya Allah Subhanahu wa taala, aku berikan bantuan kepada orang fakir miskin, aku bangun masjid, aku bangun madrasah, aku bangun panti asuhan, aku bangun rumah-rumah janda yatim karena Engkau ya Allah. Allah Maha tahu tentang keadaan hati manusia. Hati manusia itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dusta kamu. Kamu membantu orang lain itu, kamu bangun masjid, kamu bangun semuanya itu bukan untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu melakukan seperti itu supaya dikatakan kamu ini sebagai orang yang dermawan. Dan sebutan itu telah kamu terima. Akhirnya orang itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, diseret lewat mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini amalan yang luar biasa semuanya. Mati syahid, orang yang berilmu, orang yang ahli baca Quran, orang yang ahli dermawan. Tapi kalau tidak ikhlas, hancur semuanya. Hanya dikatakan satu kata oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, dusta kamu. Oleh karena itu, hati ini harus kita jaga. Jangan sampai kita melakukan berbagai amalan kebaikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tapi niatkan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah menyampaikan tentang satu doa agar kita terhindar daripada hal seperti itu, dengan doa yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu
wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Itu doa yang diajarkan Rasul. Jadikan doa itu sebagai doa rutin kita dalam rangka untuk menjaga hati kita agar tidak melenceng dari tujuan-tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan beribadah kepada kita supaya ikhlas, agar kita ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar mereka beribadah kepada Allah ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Di situ ditekan dalam ayat itu. Liya'budu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Itu orang yang ikhlas. Syarat itu untuk bisa diterimanya amal ibadah. Tidak ada keikhlasan, walaupun banyak dia melakukan amalan ibadah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah. Ya, dia hanya menerima pujian orang lain kalau orang lain bisa memujinya. Hanya dapat itu. Di akhirat nanti orang-orang yang tidak ikhlas itu orang-orang yang riya. Riya itu asal kata dari, kalau dilihat dari bahasa Arab, riya itu asal kata dari ro'a. Ro'a yura'i riya'an. Riya'an itu isim masdar dari kata kerja ro'a yura'i, memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Ibadah. Yang diperlihatkan itu amalan ibadah. Kalau yang diperlihatkan barang-barang dagangan supaya orang tahu tentang produksinya, itu tidak apa-apa, bukan ibadah itu. Diperlihatkan supaya orang bisa tertarik, boleh, tidak apa-apa. Tapi urusan ibadah tidak boleh diperlihatkan dengan niat untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Ini yang akan menghancurkan amalan ibadah yang dilakukan. Seperti itu. Jadi riya itu satu amalan ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain, tujuannya agar mendapatkan kedudukan dari orang lain, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Yura'unan nas, supaya dilihat oleh manusia. Riya. Ada lagi yang juga menghancurkan kebaikan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia. Selain daripada riya, ada yang disebutkan dengan sum'ah. Sum'ah itu asal kata dari samma'a, yusammi'u, memperdengarkan. Hampir sama itu. Kalau yang pertama itu diperlihatkan kepada orang lain, tapi yang kedua ini sum'ah, diperdengarkan. Orang lain asalnya tidak tahu kalau dia banyak melakukan kebaikan, karena dia memperdengarkan kebaikan dirinya kepada orang lain supaya dia mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain, hancur sudah kebaikannya itu. Seperti itu. Kalau umpamanya dengan alasan, Ustaz, bagaimana kalau saya perdengarkan supaya orang lain bisa tertarik melakukan kebaikan? Kenapa jangan dirinya dijadikan contoh, orang lain saja? Apakah ada orang lain yang bisa dijadikan contoh? Apakah dia merasa orang yang paling baik sehingga tidak ada orang yang lebih baik daripada dirinya? Itu dalam rangka untuk menjaga hati kita. Jadikan contoh orang lain. Menjadikan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, yang itu generasi terbaik. Generasi terbaik. Jadikan contoh mereka, bukan contohilah saya. Ini sudah bahaya dengan begitu. Kita menganggap diri sudah paling baik. Makanya Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu anggap dirimu suci. Dilarang kita menganggap saya ini orang yang paling baik, saya ini orang yang paling alim, saya ini orang yang paling ahli ibadah, saya ini orang yang paling dermawan. Ini kalimat yang tidak pantas keluar dari lisannya orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman harus merasa dirinya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, sehingga dia berusaha untuk menyempurnakan.
Seperti itu, dan itu dilarang. Mensucikan diri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang menyatakan seperti itu, tersebut dalam surat An-Najm. Kalau tidak salah dalam surat 2 atau 3. Allah menyatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu menganggap dirimu suci, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang siapa orang yang betul-betul bertakwa. Jadi yang mengetahui diri kita ini pada hakikatnya bukan diri kita. Diri kita iya, dan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali Allah mengetahui tentang keadaan hati kita. Sebab yang namanya takwa itu ada di dalam hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sambil menunjuk ke dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini, dalam hati. Nah, yang mengetahui tentang keadaan hati manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan sesungguhnya Allah yang mengetahui siapa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui. Seperti itu. Makanya rugi sekali kalau kita melakukan berbagai amalan kebaikan tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang lain kenapa kita mau minta pujian manusia? Untuk apa minta pujian manusia? Pada hari kiamat nanti orang-orang yang banyak melakukan kebaikan tapi ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia, mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kamu minta kepada orang yang dulu kamu ingin pujian mereka, minta. Apakah kamu dapat pahala dari mereka? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Beda dengan orang-orang yang memang melakukan kebaikan ikhlas hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang mencari muka, orang-orang yang ingin dilihat, orang-orang yang ingin didengarkan kebaikan-kebaikannya karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, oleh Allah diusir mereka itu. Kamu datanglah ke orang-orang yang kamu dulu ingin mendapatkan pujian daripada mereka. Apakah kamu dapat pahala daripada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, diusir itu orang-orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bisa melakukan amalan kebaikan hanya dalam rangka untuk limardatillah. Faman yaf'al dzalika limardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan kebaikan itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Pasti aku akan berikan kepadanya pahala yang besar. Allah itu yang berjanji seperti itu. Fasawfa, sawfa itu kata pasti, pasti aku akan berikan kepadanya ajran 'azima, pahala yang agung. Itu Allah yang menyatakan seperti itu. Kemudian kalau kita bertanya, apa ikhlas itu? Kalau kita bertanya apa ikhlas itu? Yang kita memang harus beramal ikhlas. Apa ikhlas itu? Para ulama mengatakan, di antaranya disebutkan bahwa ikhlas itu adalah tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wa jalla an jami'il sawaib. Ikhlas itu memurnikan tujuan dari amalan kebaikan yang kita lakukan hanya untuk Allah. Memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal memurnikan tujuan yang niatnya untuk Allah, memurnikan dari hal-hal yang bisa mengotori amalan-amalan itu. Ya, memurnikan dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Termasuk ujub juga. Ujub itu perkara yang sangat samar dalam hati. Itu urusan amalan hati. Ujub itu artinya takjub, ya, bangga diri. Takjub itu bangga diri. Bangga diri, menganggap dirinya yang paling segala-galanya. I'jabul mar'i bi nafsih. Dan itu termasuk perkara yang bisa merusak pahala daripada kebaikan yang kita lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Thalathun muhlikatun. Ada 3 perkara yang bisa merusak kebaikan yang dilakukannya. Salah satu di antara 3 yang merusak itu, 3 perkara yang merusak itu, i'jabul mar'i binafsih. Seseorang yang takjub pada dirinya sendiri. Takjub itu, saya ini orang yang paling baik, saya ini orang yang paling taat, saya ini orang yang paling ahli ibadah, saya ini pokoknya merasa dirinya orang yang paling segala-galanya, melebihi daripada orang lain. Ini namanya orang yang bangga diri, takjub. Ini akan merusak. Sikap orang yang beriman itu jangan takjub. Apa yang ditakjubi? Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas bantuan Allah. Dia bisa beramal, bisa beribadah, bisa datang ke masjid melakukan sholat berjamaah setiap waktu. Dari apa kalau ditakjubi? Allah yang memberikan hidayah dalam dirinya. Allah yang menggerakkan hatinya sehingga dia mau melangkahkan kakinya menuju masjid Allah. Apa dia sendiri yang bisa berbuat seperti itu? Tidak mungkin manusia itu bisa berbuat dengan berbagai amalan kebaikan tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dipuji bukan diri saya. Siapa? Allah. Yang perlu dipuji, alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah. Karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa datang ke masjid, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati dirinya banyak melakukan kebaikan, pujilah Allah. Pujilah Allah, bukan memuji diri saya sendiri. Bukan. Saya ini apa? Kita ini siapa? Kita ini tidak punya apa-apa tanpa pertolongan Allah. Maka sering-seringlah membaca zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan zikir itu dikatakan sebagai perbendaharaan surga, kata Rasulullah SAW. Disampaikan di hadapan sahabat, tidakkah aku tunjukkan kepadamu satu amalan dan itu merupakan perbendaharaan surga? Tentu sahabat mengatakan bala ya Rasulullah. Katakan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya itu atas pertolongan Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat seperti yang biasa disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat apa? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah disebabkan karena nikmat-nikmat Allah lah amalan soleh ini menjadi sempurna. Kita bisa beramal soleh karena nikmat dari Allah, karena anugerah Allah, karena bantuan Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran itu digandengkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kalimat ini para ulama mengatakan kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak mungkin bisa melaksanakan amalan ibadah ini. Kita bisa melaksanakan amalan ibadah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pujilah Allah, jangan memuji saya, jangan memuji diri kita. Seperti itu. Ini dalam rangka untuk menjaga hati kita ya, dalam rangka menjaga keikhlasan kita. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikatakan sebagai orang yang ikhlas sebagaimana disebutkan oleh ulama salaf, ikhlas itu, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Itu disebutkan oleh ulama salaf. Al-mukhlis, orang yang ikhlas itu alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa menyembunyikan apanya? Kebaikan-kebaikan dirinya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Kita kan tidak mau keburukan kita diketahui oleh orang lain. Kita sembunyikan kan? Kebaikan kejelekan kita kan kita sembunyikan, jangan sampai ada orang lain tahu. Makanya orang yang ikhlas itu
sembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Itu dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Seperti itu. Kemudian ada juga mengatakan ikhlas itu ifradullahi azza wa jalla bil qasdi wa ta'at. Itu ikhlas. Ikhlas itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan di dalam melakukan berbagai ketaatan. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam melakukan berbagai amalan ketaatan. Itu ikhlas. Menjadikan Allah sebagai tujuan. Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, amalan ibadahku, pengorbananku, matiku dan hidupku hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang disebutkan dengan ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawabin nazar ilal khaliq. Ini juga makna ikhlas, yaitu tidak peduli dengan penilaian manusia. Tidak peduli dengan penilaian manusia. Manusia mau mencela, mau memuji, tidak peduli. Ya, tidak peduli. Dia bukan beramal untuk manusia, sehingga tidak peduli manusia itu mau mencela saya, mau memuji saya, tidak ada urusan dengan manusia. Tapi dia selalu konsentrasi hanya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Biar manusia tidak suka, tapi Allah suka, dia memilih Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang menyatakan manil tamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang beramal dengan niat untuk mencari ridha Allah, tapi akibatnya dibenci oleh manusia, niatnya untuk mencari ridha Allah, tapi akibatnya dibenci oleh manusia. Ini berarti apa? Manusia itu tidak semuanya senang kepada amalan kebaikan, walaupun niatnya untuk Allah. Manusia banyak yang tidak senang. Dan terbukti memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah dalam surat Az-Zukhruf, di sana Allah berfirman, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh telah aku bawakan, telah aku datangkan kepada kalian kebenaran, akan tetapi kebanyakan daripada kalian terhadap kebenaran itu membencinya. Kebanyakan manusia itu benci kepada kebenaran. Jadi kalaupun kita sudah berusaha untuk berbuat baik, melakukan amalan-amalan saleh dalam rangka untuk mencari ridha Allah, pasti ada orang yang tidak suka. Pasti ada orang yang tidak suka. Jangan mengharap semua manusia itu akan menyukai kita. Karena apa? Karena kebanyakan manusia memang tidak suka kepada kebenaran itu. Tidak peduli. Suka tidak suka bukan urusan. Yang penting kita tetap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan di dalam melakukan berbagai ketaatan. Itu ikhlas. Itu ikhlas namanya. Nah, orang yang mukhlis itu udah akan kena godaan setan. Setan itu terus berusaha pada manusia dengan segala macam cara, digoda dari depan, digoda dari belakang, digoda dari samping kanan, samping kiri. Nah, setan tidak mampu untuk menggoda orang yang mukhlis, yang ikhlas. Kata setan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. La ughwiyannahum ajma'in. Sungguh ini sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang penuh dengan kenikmatan, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian iblis ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diputuskan sebagai orang yang tersesat dalam hidupnya, minasyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Kemudian setan ini minta kepada Allah untuk ditangguhkan agar bisa menggoda manusia semuanya. Ini kerjanya iblis memang untuk menggoda manusia. Hati-hati. Ya. Makanya Allah menyatakan inna syaitana lakum aduwwun. Setan itu musuh kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan itu dalam Al-Qur'an. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia itu sebagai setan. Jadikan dia itu sebagai musuhmu. Itu Allah menyatakan seperti itu. Karena setan itu berusaha untuk menggoda dengan segala macam cara agar kita bisa mengikuti langkah-langkah setan. Setan langkahnya banyak sekali. Makanya Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti khutwat, itu bentuk jamak dalam bahasa Arab. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya khutwah. Khutwah itu satu langkah. Bentuk jamaknya, pluralnya itu khutwat. Banyak langkah yang digunakan setan untuk menggoda manusia. Makanya Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan bagimu itu adalah merupakan musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan seperti itu. Makanya tatkala setan yang terkutuk itu sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta ditangguhkan. Ya Allah, berilah aku tangguh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ditangguhkan sampai hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata iblis itu mengatakan kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, setan itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Setan mengakui, iblis mengakui adanya Allah. Makanya beliau mengatakan, setan itu mengatakan Rabbi, wahai Rabb, sebagaimana engkau telah memutuskan aku tersesat. Karena dia merasa lebih baik daripada Adam, tidak mau untuk sujud kepada Adam. Tatkala diperintahkan untuk sujud, dia mengatakan, Ya Rabbi khalaqtani, bagaimana aku akan sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Dia merasa penciptaan dirinya dari api itu lebih baik daripada penciptaan Adam dari tanah. Bagaimana aku akan sujud? Katanya iblis menganggap lebih baik. Makanya kita hindari diri kita menganggap saya ini lebih baik daripada orang lain. Nah ini, karena ini sifatnya iblis. Ini sifatnya iblis. Para ulama mengatakan kalau kita ingin menjadi orang yang zuhud, ahli zuhud, itu anggap orang lain lebih baik dari kita. Orang-orang ahli zuhud mengatakan jangan kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Anggap orang lain itu lebih baik daripada kita. Seperti itu. Iblis ini menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Makanya dia tidak mau sujud tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis mengatakan, "Ya Rabb, Rabbi bima aghwaytani, setelah engkau putuskan aku ini tersesat, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan manusia semuanya." Tapi di situ ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Berarti orang-orang yang betul-betul ikhlas tidak akan terkena godaan setan itu. Di ayat yang lain juga, Rabbi bima aghwaytani. Kalau ada salah dalam surat Al-Hijr, di sana Allah SWT berfirman, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Wahai Rabb, setelah engkau memutuskan aku sesat, aku akan hiasi perbuatan maksiat di permukaan bumi ini sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Makanya banyak manusia itu yang melakukan kemaksiatan karena dirubah oleh
syaitan itu sebagai dihiasi dengan keindahan-keindahan, kemaksiatan-kemaksiatan itu. Makanya banyak manusia yang banyak melakukan kemaksiatan karena memang sudah tergerak godaan setan. Setan sudah mengatakan la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan hiasi perbuatan maksiat di permukaan bumi ini sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia, wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba yang ikhlas tidak akan terkena dengan godaan setan. Setan sendiri sudah mengakui tidak akan mampu. Setan itu menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu sahabat Umar bin Khattab itu sahabat besar setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sering berdoa dengan doa, Allahumma ja'al amali salihan waj'alni liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ini doa yang biasa disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikanlah semua amalanku saleh, salihah, benar. Waj'al liwajhika khalisan, jadikanlah amalanku itu ikhlas. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga. Beliau selalu berdoa dengan doa ini. Ya Allah, jadikanlah amalanku itu benar dan ikhlas. Jangan engkau jadikan amalanku itu untuk seorang selain hanya untuk engkau. Kata doanya Umar bin Khattab. Nah, ini penting untuk kita baca doa itu. Di samping doa seperti yang diajarkan Rasul tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku minta ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Doa dari sahabat Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amalanku semuanya saleh, benar. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalanku itu hanya untuk mencari wajahmu, ikhlas hanya untuk engkau. Wala taj'al li ahadin fi syai'a, jangan engkau jadikan dalam amalanku itu untuk tujuan selain engkau. Ini doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini saking dari apa? Saking dari beratnya urusan hati ini. Karena hati ini berubah-ubah. Yang namanya hati manusia itu berubah-ubah, berbolak-balik. Makanya para sahabat itu tidak ada yang lebih berat bagi diriku dalam perjuanganku melebihi daripada beratnya urusan hati, urusan niat. Berasnya menjaga dalam urusan niat. Ini para ulama salaf mengatakan seperti itu. Ma'alajtu nafsi asyadda ilayya min niyati. Tidak ada bagi diriku yang lebih berat aku perjuangkan menghadapi jiwa ini melebihi daripada beratnya di dalam urusan niat, urusan hati. Niat itu urusan hati. Ini dari kalangan salafus saleh mengakui beratnya urusan ikhlas ini. Makanya kita hati-hati. Ya, hati-hati. Niatkan semua amalan kebaikan itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan di dalam melaksanakan kebaikan, di dalam melakukan berbagai amalan ketaatan. Nisyat ikhlas, nisyanu ru'yatil khalaq bidawa bin nazar ilal khaliq. Tidak peduli dengan penilaian manusia. Yang penting dia fokuskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan manusia. Baik manusia itu memuji ataupun mencela, terserah. Ini orang yang ikhlas tidak peduli. Yang penting dia berusaha untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini, belum dilanjutkan hadis tadi itu, manil tamasa ridallah bi sakhtin nas. Barang siapa yang melakukan amalan dengan niat untuk mencari ridha Allah, tapi akibatnya dibenci oleh manusia, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Manusia itu nanti akan dibuat ridho kepada orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa manil tamasa ridwan nas bi sakhtillah. Tapi barang siapa yang beramal niatnya untuk manusia yang akibatnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sakhitallah alaih. Allah akan benci kepada orang itu. Dan orang-orang itu yang asalnya memujinya, maka akan membenci orang ini. Akan dibuat oleh Allah membencinya. Tidak peduli walaupun manusia benci, yang penting kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang harus kita jadikan sebagai pegangan, pedoman kita. Karena tidak semua orang akan cinta kepada kita walaupun kita sudah berusaha untuk berbuat kebaikan. Nah, namanya manusia, banyak orang yang tidak senang kepada kebaikan. Nah, seperti itu. Seperti ayat tadi yang disebutkan, sungguh telah aku datangkan kepada kalian kebenaran, tapi kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu membencinya. Jadi kebanyakan manusia benci kepada kebenaran, gak mau kepada kebenaran. Makanya kalau lihat aturan-aturan, kalau diperintahkan untuk merujuk kepada Al-Quran, ini kan ada aturan-aturan, undang-undangnya. Kita kembalikan kepada undang-undang buatan manusia. Nah, ini Al-Quran dianggap tidak penting. Nah, kadang-kadang kalau urusan warisan apa itu, kalau orang yang tamak, ya, dapat warisan dari orang tuanya, kadang-kadang di antara keluarganya itu lebih memilih ke pengadilan. Tidak usah pakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Nah, kadang-kadang si perempuan ingin mendapatkan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ini sudah menolak kebenaran namanya. Seperti itu. Sementara dalam Al-Quran warisan itu laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Seperti itu aturan Al-Quran. Tapi karena dia menolak kebenaran yang ada dalam Al-Quran, lebih baik sidang di pengadilan. Ini dia akan menang karena aturan-aturan yang ada bisa mendapatkan seperti itu, dibagi rata sama seperti itu. Berarti dia sudah menolak kebenaran. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, kebanyakan manusia tidak mau kepada aturan agama. Buktinya apa? Kalau di dalam urusan agama, orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Apakah diberlakukan itu? Nggak ada. Kalau diberlakukan, banyak orang yang tidak punya tangan. Ketahuan, ini koruptor ini. Tidak mau itu. Tidak mau. Banyak orang yang bodoh itu. Ketahuan itu, pencuri ini. Koruptor ini. Itu kalau dijalankan syariat agama. Sehingga orang hati-hati kalau memang betul-betul dijalankan syariat agama. Orang berzina, dirajam. Dicampuk 30 kali, diasingkan. Kalau orang sudah nikah berzina, dirajam sampai mati. Apa itu diperlakukan? Karena kebanyakan manusia tidak senang kepada kebenaran itu. Senangnya mau berzina. Senangnya seperti itu. Tidak tahu tentang hukumannya Allah, tidak takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah senang mengikuti keinginan hawa nafsunya, seperti itu. Tidak mau disuruh berhukum dengan hukum Allah, padahal Allah sudah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah zalim. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah fasik. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Tapi ini urusan orang atas, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita ini berusaha melaksanakan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan yang mampu kita lakukan. Jangan kemudian karena sudah tidak diberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala, begitu kita melihat atau menangkap orang pencuri kemudian diampilkan kapak, dipotong tangannya. Aturan Allah harus potong tangannya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, dilarang seperti itu. Yang berhak untuk melaksanakan ini godi, hukumah, pemerintah yang berhak. Tapi kalau pemerintah tidak memperlakukan, kita tidak punya hak untuk melaksanakan aturan itu. Tidak punya hak. Ditangkap kemudian dipotong tangannya. Tidak boleh, haram. Karena apa? Karena yang berkuasa adalah pemerintah. Ini urusannya pemerintah.
Orang yang membunuh, dibunuh. Urusan dalam urusan agama. Kita tidak boleh seperti itu. Karena belum diperlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang kebanyakan manusia tidak suka kepada hukum Allah. Kebanyakan manusia sukanya kepada hukum selain hukum Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah mereka menganggap hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah? Sampai dipertanyakan seperti itu dalam Al-Quran. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka akan mengikuti hukum-hukum jahiliyah, mencari hukum-hukum jahiliyah, padahal hukum Allah itu jauh lebih baik kalau mereka yakin? Al-Quran menyatakan seperti itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengomentari dari hadis yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, di mana hadis itu sudah kita sampaikan tadi, 3 orang yang melakukan amalan yang agung, tapi ternyata semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan karena tidak ikhlas. Makanya kita berusaha jadi semua amalan kebaikan yang kita lakukan ikhlas hanya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, apa artinya ikhlas? Menjadikan Allah sebagai tujuan di dalam melakukan berbagai amalan ketaatan. Ikhlas tidak peduli dengan omongan manusia, tidak peduli dengan penilaian manusia. Yang penting kita ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas akan dicintai oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah ini perkara yang agung. Keridhaan Allah perkara yang agung. Orang yang ikhlas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu. Kata Rasulullah tadi, barang siapa yang melakukan amalan untuk mencari ridha Allah yang akibatnya dibenci oleh manusia, dia mendapatkan ridha Allah. Dia mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah ini sesuatu yang sangat agung. Kita terus berharap mendapatkan ridha Allah. Makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mengharapkan keridhaanmu dan surgamu, dan berlindung kepadamu dari mendapatkan siksa api nerakamu dan murkamu. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ya ini saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Sisa waktu jam 4:30 ya, sisa waktu bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan. Jadi kesimpulannya, orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak tapi dilandasi dengan ketulusan hati, ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedangkan orang yang riya, orang yang sum'ah, orang yang ujub, semuanya mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena amalan-amalan itu menghancurkan kebaikan yang mereka lakukan. Seperti itu. Hindari riya, memperlihatkan kebaikan diri kita kepada orang lain untuk mencari muka, mencari tujuan, mencari pujian, mencari sanjungan. Hindari lesan suka menceritakan tentang kebaikan diri kita kepada orang lain, supaya orang lain tahu kalau diri kita sebagai orang yang ahli ibadah, kalau menceritakan urusan ibadahnya. Hindari hati ini dari sifat kebanggaan diri terhadap dirinya, bangga diri, takjub kepada dirinya sendiri, menganggap dirinya paling segala-galanya. Ini ujub. 3 sifat ini akan menghancurkan nilai daripada kebaikan yang kita
yang kita lakukan. Kita berdoa, banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kita kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan hati kita. Makanya sahabat Umar bin Khattab saja sebagai sahabat yang besar dan dijamin masuk surga masih tetap berdoa kepada Allah. Allahumma ij'al amali kullahu salihah, ya Allah jadikanlah seluruh amalanku saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, jadikanlah amalanku itu ikhlas hanya untuk mencari wajahmu ya Allah. Jangan kau jadikan amalanku untuk orang lain. Ini seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga tapi masih berdoa seperti itu. Apalagi kita yang tidak ada jaminan surga. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhuna, akhawai, fadal. Dalam ayat tersebut dinyatakan illa min ibadikal mukhlasin. Ya. Kenapa Allah tidak menyebutkan illa min ibadikal mukhlisin? Ya. Perbedaannya antara mukhlasin dan mukhlisin. Ya. Jazakallah khair. Ini urusan bahasa ini. Memang di dalam Al-Quran itu disebutkan seperti itu, ya, sebagai sebagai orang yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai orang yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ikhlas itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang-orang yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Mukhlas itu kalau dalam bahasa Arab itu bentuk majhul, ya, bentuk majhul, isim majhul, fi'il majhul, ya, fi'il majhul, isim majhul. Ikhlas bukan dirinya sendiri. Dia sudah berusaha untuk menjadi ikhlas, diberikan oleh Allah karunia ikhlas itu. Sama halnya dengan orang yang sabar. Sabar itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seseorang itu kemudian dia sabar datang dengan sendirinya. Tidak bisa. Sabar itu karunia Allah. Ini juga amalan hati. Ikhlas amalan hati, sabar amalan hati. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita minta. Kemudian diberi oleh Allah keikhlasan. Jadi kecuali orang-orang yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bukan datang dengan dirinya sendiri. Tapi orang yang sudah berusaha menjadi orang yang ikhlas, kemudian diberi oleh Allah keikhlasan. Mukhlas. Sehingga dia menjadi orang yang diberi keikhlasan. Nah, tapi dalam Al-Quran dijadikan kecuali orang-orang yang ikhlas. Artinya dalam Al-Quran seperti itu. Tapi intinya dari kalimat itu orang-orang yang diberikan oleh Allah hatinya keikhlasan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya? Afwan. Ini ada pertanyaan. Banyak teman-teman atau keluarga sendiri atau suami waktu belum nikah rajin hadir kajian, tapi setelah nikah banyak alasannya, tapi kita tidak pernah lihat yang tetap istiqomah dari belum nikah sampai nikah hadir kajian.
Apa itu termasuk orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hendaknya semua apa yang kita lakukan ini, termasuk juga dalam menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas diniatkan untuk Allah. Karena belajar ilmu itu adalah merupakan ibadah. Bahkan itu termasuk ibadah yang sangat agung. Ya, belajar ini lebih utama daripada beribadah. Bagaimana dia bisa beribadah dengan ibadah yang benar kalau tidak didasari dengan ilmu? Makanya dalam mencari ilmu itu harus ikhlas karena Allah SWT. Jangan ada niat-niat yang lain. Kalau mau nikah, mamanya seperti itu. Kalau mau nikah, kamu harus sering-sering datang ke masjid, salat berjamaah, agar banyak orang yang tahu bahwa kamu orang ahli ibadah, sehingga di saat kamu melamar, kamu nanti akan diterima, kamu dikenal sebagai orang. Ini kan bukan karena Allah namanya, sudah rusak ini niatnya. Kalau seperti ini, ya bisa berhasil dia dengan niat seperti itu, dikenal sebagai orang ahli ibadah, datang ke masjid setiap waktu. Sampai kalau ada orang-orang yang mau melamar, tanyanya kepada imam masjid, apa fulan sering datang ke masjid? Oh, kata imamnya, ya, saya sering melihat, bahkan ada di belakang saya ini. Pas di belakang saya, yang imamnya. Tanya ke imam itu, biasanya imam yang tahu tentang orang-orang yang biasa hadir ke masjid. Nah, orang kan tidak kenal, datang ke imam ini, gimana Ustadz, ini fulan ini apa biasa datang ke masjid melakukan? Oh, masya Allah, dia orangnya salat berjamaah. Nah, akhirnya diterima. Tak tahunya setelah diterima jadi hidup rumah tangga hilang sudah. Tidak datang ke masjid lagi. Ini lihatnya ingin cari jodoh lah, banyak seperti itu. Rusak niat seperti itu. Tidak akan istiqomah. Kalau seperti itu tidak akan istiqomah. Nah, yang penting sudah berhasil niatnya, alhamdulillah selesai sudah, niatnya sudah berhasil. Tidak lagi muncul, imamnya kehilangan. Imamnya kehilangan jamaahnya. Mana si bulan itu setelah nikah kok tidak ada lagi. Makanya seperti yang kita bahas tadi, jangan ada niat-niat lain. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, kata Umar bin Khattab. Jangan engkau jadikan, ya Allah, amalanku itu untuk selain engkau, untuk seseorang. Kami jadikan amalan itu mudah-mudahan ikhlas hanya kepada engkau. Allahumma ij'al amali kullahu salihan wala taj'al wala waj'alhu liwajhika khalisan. Itu Umar bin Khattab yang dijamin surga, tapi tetap masih berdoa seperti itu. Makanya apa itu termasuk orang yang tidak ditolong oleh Allah? Kita tidak tahu yang sebenarnya, ya. Kalau secara umum tadi sudah disampaikan, kalau niatnya bukan karena Allah, orang itu tidak akan istiqomah. Ini tandanya, orang tidak akan istiqomah. Tapi kalau sementara kita melihat ada orang yang datang, mungkin ya kita husnudzon saja. Kita husnudzon, mungkin ada udzur, ya, ada pekerjaan yang penting gitu. Husnudzon kita seperti itu. Kita tidak bisa su'dzon karena kita tidak tahu secara persis. Tapi secara umum, kalau orang tidak ikhlas, tidak akan istiqomah. Amalan apapun dari kebaikan yang dia lakukan, tidak ikhlas karena Allah, tidak akan istiqomah. Ini kaidahnya seperti itu, secara umum seperti itu. Tapi untuk menilai perorangan kita tidak tahu. Kita husnudzon, mungkin banyak kegiatan, mungkin dia sebagai pekerja apa sulit untuk bisa ditinggalkan, pamannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ada udzur, mereka tidak bisa hadir. Kalau sebelumnya biasa aktif hadir, tapi setelah dapat jodoh kemudian tidak hadir lagi. Berarti niatnya untuk dapat jodoh. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya niat untuk dunia, namanya seperti itu. Jangan niat untuk dunia, niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pegang ini, pegang. Masukkan dalam hati kita. Masukkan semua amalan ibadah, pengorbananku, ibadahku, salatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah.
bukan untuk siapa-siapa. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasang itu dalam hati, pasang, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak peduli dengan manusia. Mau mencela kek, mau memuji, tidak peduli. Dia memuji saya, kita tidak merasa bangga. Cukup kita mengatakan alhamdulillah. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena saya ini bukan orang yang berhak mendapatkan pujian. Dari semua kebaikan yang kita lakukan, itu pertolongan Allah saja, bukan dari saya. Atas pertolongan Allah. Di saat ada orang memuji, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Seperti itu. Artinya kita menolak untuk mendapatkan pujian orang lain karena kita tidak berhak. Yang berhak mendapatkan pujian hanya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang perlu kita puji. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah wafat dalam keadaan tertentu sesuai dengan doanya dan amalannya, sehingga waktunya pun ikut mendukungnya untuk melakukan amalan yang dipersiapkan untuk kematiannya? Ya, insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Allah akan bantu. Kalau dia betul-betul berusaha untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan dengan niat ikhlas karena Allah, Allah akan bantu itu. Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan tuntun dia menuju kepada jalan Allah itu. Allah berjanji seperti itu. Ya, jadi insyaallah dia akan wafat dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan husnul khotimah. Allah akan bantu terus kalau niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ketiga, surat Az-Zukhruf ayat berapa Ustaz? Al-Hijr ayat berapa Ustaz? Aduh gitu ya. Kalau Al-Hijr itu insyaallah ayat 22. Al-Hijr apa tadi Al-Hijr itu ya? Kalimatnya apa? Saya lupa tadi itu. Al-Hijr. Kalau Az-Zukhruf ayat yang tadi disampaikan, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh telah aku turunkan buat kalian, aku datangkan buat kalian kebenaran, tapi kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu membencinya. Insyaallah surat Az-Zukhruf itu bisa dilihat lewat HP, itu bisa dilihat lewat HP ya. Atau ya dibaca surat Az-Zukhruf sampai terakhir, nanti insyaallah akan ketemu. Nama Al-Hijr ini ayat berapa Ustaz? Al-Hijr. Tadi bahas apa ya? Al-Hijr itu. Lupa saya. Bahas masalah apa tadi surat Al-Hijr? Tentang setan itu yang menghiasi perbuatan maksiat dengan keindahan dalam pandangan manusia, itu insyaallah itu. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memutuskan aku tersesat, aku akan menghiasi perbuatan maksiat di permukaan bumi sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia, dan aku akan sesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicari di HP biasanya langsung muncul itu. Rabbi bima aghwaytani itu. Qala rabbi bima aghwaytani. Ayat berapa? Ketemu Ustaz Fahmi. Insyaallah nanti ketemu. Rabbi bima aghwaytani. Insyaallah surat Al-Hijr itu. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. La uzayyinanna lahum fil ard. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Keluar Ustaz?
Udah keluar. Ya dicari ya. Dicari surat Al-Hijr. Lupa saya ayatnya. Insyaallah pekan depan. Insyaallah pekan depan. Kalau udah ketemu nanti insyaallah dicari sama Ustaz. Kalau udah ketemu insyaallah pekan depan insyaallah taala. Mungkin cukup ya. Sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Biasa rukut komunitas.